Pertama yang saya lihat ya, kita entah dimulai oleh siapa saya nggak tahu nih, tapi hate speech atau ujaran kebencian itu sudah sangat biasa di negara kita hari ini. Beda secara budaya, secara agama, secara akal sehat antara mengkritik dengan menghujat itu beda. Dengan memfitnah itu beda. Jadi tidak boleh juga kita membiarkan narasi kebencian atas nama kritisisme, atas nama demokrasi, apalagi atas nama agama. Itu kita menzolimi agama. Kalau kita membenarkan kelakuan kita, syahwat kekuasaan kita untuk menghujat orang lain, lalu kita labeli dengan agama. Jadi politik kebencian itu menyeruak. Saya nggak tahu ya, tapi memang saya melihat dari 2014 sebelumnya, katakanlah dari 2012 itu mulai polarisasi. 2014, 2019 makin politik kebencian. Jadi itu menurut saya yang pertama ya, narasi kebencian yang harus kita hilangkan dari ruang publik. Siapa yang berperan? Ya kita semua. Yang kedua adalah eksploitasi agama. Ini luar biasa. Eksploitasi agama bentuknya apa? Banyak. Contoh ya. Beda pilihan politik, melabeli orang dengan label teologis. Kan istilah munafik itu istilah yang sangat teologis. Menyembunyikan kebencian ya, menampakkan seakan-akan. Ya, kalau teologisnya dalam Islam itu seakan-akan Islam tapi menampakkan, menyembunyikan kebencian. Munafik itu teologis sekali, tapi di Indonesia ini kita tarik dia ke ranah politik praktis. Kita labeli orang yang beda pandangan politiknya sama kita, munafik, kafir, segala macam, kurang Islam, lemah iman. Itu semua teologis. Padahal politik itu jelas dalam ulama disebut, dalam rumusan ulama jelas, politik itu ruang muamalah, bukan ruang akidah, bukan ruang ritual ibadah. Jadi nggak ada urusan ukuran keimanan di situ. Apa yang merupakan ruang muamalah? Ekonomi, politik, budaya, berbangsa. Karena itu ketika misalnya Founding Fathers kita menyepakati negara bangsa, NKRI, validitasnya itu tidak kalah dengan misalnya dulu pada saat sejarah Islam, orang-orang dulu merumuskan sistem khilafah misalnya. Itu valid pada zamannya. Itulah ijtihad muamalah mereka. Lalu kita punya ijtihad hari ini namanya NKRI untuk menyatukan kita dari dalam segala keragaman ini jadi satu bangsa. Itu ijtihad kita, kesepakatan kita, sama validnya. Gak bisa mengatakan itu lebih Islami, ini gak Islami, enggak. Ini ruang muamalah. Dan dalam ruang muamalah Islam itu tidak memberikan panduan yang baku. Misalnya sistem pemerintahan harus kayak gini, sistem dagang harus kayak gini, enggak. Yang diberikan adalah prinsip-prinsip. Dalam berpolitik misalnya, keadilan, kesetaraan, kebebasan, penghormatan hak asasi, dan seterusnya. Jadi mau sistem apa, yang penting di situ ada nilai-nilai yang mulia itu silakan aja. Nah, ketika kita tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, yang politik, yang mana itu bagian dari muamalah kita tarik ke akidah, maka runyam semuanya.